Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta mempersembahkan Mutiara Pagi, The Power of Life. Selamat pagi profesional muda di Trijaya Network. Apa kabar Anda pagi hari ini? Dan senang sekali saya Ivan Ardian bisa kembali bersama Anda dalam Mutiara Pagi, The Power of Life untuk edisi pagi hari ini. Dan kita nanti akan berbincang-bincang ini masalah pengangguran tentunya sampai nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pun bisa bergabung bersama saya di sini di 0213912252 dan juga di 0213925356 atau Anda kirimkan SMS Anda di 08111046 di sini. Dan di studio Trijaya pagi hari ini sudah hadir Mas Zainal. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini ya? Alhamdulillah. Iya, ini sepertinya baru pulang dari luar kota ini ya. Ya, minggu lalu kita keliling-keliling dari Ambon terus Aceh gitu. Ya cukup banyak oleh-oleh. Iya, dari ujung ke ujung nih Mas. Dari ujung timur ke ujung barat gitu. Iya, dan yang menarik ini seperti yang sudah kita singgung tadi nih Mas. Ini pengangguran ternyata juga semakin bergejolak di mana-mana. Iya. Iya, ini bisa diberikan satu gambaran kondisi pengangguran sekarang ini Mas. Ya, sejauh ini kita memang masih harus prihatin gitu ya. Kenapa? Karena ternyata jumlah pengangguran sepertinya semakin bertambah. Walaupun data pemerintah kemarin mengatakan ada penurunan di angka pengangguran, ternyata data terakhir yang pernah saya terima itu jumlah pengangguran itu sekitar 15 juta. 15 juta orang dari 220 juta lah penduduk Indonesia. Ini total ini Mas ya? Total. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi kriteria penganggurannya itu, saya pikir justru orang yang saya pikir mah terlalu kriteria yang terlalu gampang sekali gitu ya. Jadi yang orang bisa disebut bekerja itu kalau dalam seminggu dia bekerja di atas 5 jam. Jadi kriteria minimalnya itu 5 jam kerja di satu minggu, dia dianggap sebagai orang yang bekerja, bukan pengangguran. Padahal apakah mungkin ada seorang yang hanya bekerja dalam satu minggu hanya 5 jam kemudian dia bisa memenuhi segala kebutuhannya? Saya pikir sangat tidak mungkin, karena Indonesia bukan luar negeri gitu ya. Saya pernah bekerja di Australia, itu jadi tukang cuci piring aja 1 jam 15 sampai 20 dolar. Tapi di Indonesia mungkin satu hari nggak sampai segitu angkanya gitu. Cuci piring 10 jam belum tentu gitu ya Mas. Iya, belum tentu. Iya, tentunya dari data yang Anda miliki ini jumlah pengangguran ini sangat besar sekali. Iya. Nah, ini kemudian menjadi semacam permasalahan sosial tentunya ya Mas ya. Iya, saya kira pengangguran itu masalah sosial, dan dia akan menurunkan efek-efek yang saya pikir akan negatif. Bisa jadi tingkat kriminalitas, kemudian ya segala macam yang negatif lah. Makanya memang sudah sepantasnya setiap orang sudah mulai berpikir bagaimana mengurangi angka itu. Mengurangi angka itu. Jadi ini menjadi tugas kita bersama gitu ya Mas. Saya pikir begitu, karena jangan sampai begini. Ada satu cerita di satu negeri, setiap penduduknya diminta untuk mengumpulkan 1 sendok madu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang kemudian berpikir, kalau jumlah penduduknya sekian banyak, kalau cuma 1-2 sendok yang isinya air, mungkin gak akan ketahuan. Tapi ternyata hampir semua penduduk berpikir seperti itu. Jadi akhirnya yang dikumpulkan adalah air, bukan madu gitu ya. Jadi sudah seharusnya ya paling tidak 1 orang ya mengangkat 2-3 orang karyawan gitu ya. Saya pikir masalah itu akan lebih cepat sekali diselesaikan. Iya, dan tentunya ini harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya Mas ya. Iya, ini ada satu fenomena menarik Mas Ivan. Saya sering kali, saya kan punya klinik juga ya, itu klinik bisnis. Banyak sekali orang yang mengajukan pertanyaan di rubrik itu, hasilnya adalah mereka sudah menganggur 8 tahun. Saya pikir 8 tahun menganggur itu nyaman sekali gitu. Jadi banyak orang yang
berada pada zona nyaman walaupun tidak menyenangkan bagi dia, tapi dia sudah nyaman dengan kondisi itu. Banyak orang yang berada pada posisi nyaman tapi sebenarnya tidak menyenangkan bagi dia. Sama seperti orang-orang yang tinggal di tempat sampah. Jadi di Bantar Gebang sana, saya pikir kalau kita masuk ke sana baunya sudah lebih dari 7 rupa gitu ya. Bau apa aja ada di sana. Mungkin sekarang udah 9 Mas. Ya, saya pikir lebih gitu ya. Tapi ada juga orang yang betah tinggal di sana. Karena apa? Karena memang mereka sudah sangat nyaman di sana. Awalnya sih mungkin karena terpaksa. Lama-lama mereka mencoba untuk menerima, tapi akhirnya bukan cuma sekedar menerima tapi sudah menikmati. Jadi saya pikir orang yang sudah menganggur 8 tahun itu sudah berada pada kondisi menikmati menganggurnya. Jadi kadang-kadang lupa gitu ya. Kita tidak membuka suatu wacana yang baru begitu ya Mas ya. Saya pikir begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Profesional Muda perbincangan kita dalam Mutiara Pagi The Power of Life pagi hari ini tentunya dengan topik kita pengangguran ya. Silakan untuk Anda bisa bergabung juga di 0213912252 dan juga di 0213925356. Kita akan kembali sesaat lagi. Mutiara Pagi The Power of Life akan kembali sesaat lagi.